Warga Bekasi, Jawa Barat resah dengan tawuran pemuda yang kerap terjadi di wilayah ini. Minyak goreng langka, warga antri berjam-jam dan berebut untuk membelinya. Jelang aksi mogok perajin tahu tempe hilang dari pasaran. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasa, informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan ke udara mewarnai penangkapan residivis pelaku curanmor. Bersama pelaku, 1 unit sepeda motor hasil curian berhasil diamankan polisi. Beginilah suasana penangkapan seorang residivis kasus curanmor yang mencoba kabur saat melihat kehadiran polisi dari Polsek Tamalan Reak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berlari meski polisi telah melepaskan tembakan ke udara beberapa kali. Pelaku gagal kabur saat salah satu polisi berhasil mencegat pelaku dengan sepeda motor. Usai memborgol pelaku, polisi menggiring pelaku bersama barang bukti motor curiannya ke Mapolsek Taman Larea, Kota Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor pada bulan Desember tahun lalu dan hendak dijual dengan harga 2 juta rupiah. Jadi bermula pada saat kita menunjukkan barang bukti, dia sempat lari. Sempat terjadi kejar-kejaran tadi, Bang? Ya, sempat terjadi kejar-kejaran dengan anggota tim opsional 2. Dari tersangka sendiri, Bang, pengakuannya apa aja, Bang? Telah mengambil 1 unit motor di Jalan Perintis Kemerdekaan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Norbone, iNews melaporkan. Mencoba kabur dan menghindari razia 2 pengendara bertabrakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Puluhan motor diamankan petugas karena terbukti melanggar aturan lalu lintas. Kedua pemotor ini bertabrakan karena berusaha kabur dari razia balap liar yang digelar di kawasan Monas Minggu dini hari tadi. Keduanya mengaku panik dan ketakutan melihat petugas datang merazia, sehingga nekat kabur dan akhirnya bertabrakan. Enggak, Pak, kaget aja gitu. Oh, kaget. Terus itu bisa nabrak gimana? Oh, langsung putar balik gitu ya? Ini yang nabrak teman juga apa gimana, Bro? Temen surat-surat tadi, cuman di rumah, nggak bawa sih. Oh, di rumah nggak bawa SIM juga. Nggak pakai helm juga? Kagak. Razia digelar dalam mengantisipasi aksi balap liar yang kerap dilakukan di kawasan Monas setiap akhir pekan. Petugas menyasar pengendara yang tidak memiliki kelengkapan dokumen berkendara dan menggunakan knalpot bising. Dari razia setidaknya 50 motor diamankan bersama sejumlah pemiliknya. Pelanggaran-pelanggaran masyarakat melanggar aturan-aturan lalu lintas. Contohnya seperti mengendarai kendaraan roda 2 tidak memakai helm dan berboncengan 3. Lanjut, banyak yang tidak membawa surat-surat. Kemudian dia adalah menggunakan knalpot yang tidak standar. Motor yang disita petugas diamankan di Pos Lantas Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kendaraan baru bisa ditebus pemiliknya jika menunjukkan surat-surat kendaraan yang lengkap. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Demi konten di media sosial, sekelompok remaja di Surabaya, Jawa Timur menakut-nakuti pengendara di jalan raya dengan senjata tajam. Polisi masih mengejar para pelaku dan perekam video yang viral tersebut. Video amatir yang direkam di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur ini viral di media sosial.
sekelompok remaja menakut-nakuti pengendara yang melintas dengan mengacungkan senjata tajam celurit. Mereka terlihat senang ketika ada pengendara yang mengebut karena ketakutan. Meski belum ada laporan korban, aktivitas para remaja tersebut dianggap meresahkan masyarakat. Kalau kita menurut cerita ini teman-teman yang di lapangan ini sebenarnya untuk konten mestinya dia, untuk konten. Tetapi ini kan juga meresahkan masyarakat, ya, meresahkan masyarakat. Mudah-mudahan kami segera bisa mengungkap sebenarnya apa tujuannya dia melakukan ini. Gitu. Aparat Polrestabes Surabaya kini tengah mengejar para pelaku dan pengunggah video viral tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran dengan membawa senjata tajam. Aksi tawuran tersebut viral di media sosial dan meresahkan warga setempat. Inilah aksi tawuran antar dua kelompok pemuda yang terjadi di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari video amatir, terlihat dua kelompok pemuda saling serang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, parang, dan kayu. Aksi tawuran yang terjadi di area perkampungan ini pun meresahkan warga. Belum diketahui motif tawuran ini, namun diduga aksi ini direncanakan melalui media sosial. Ada jam 3 doang ketahuan yang begitu doang. Terus? Nggak tahu orang mananya. Ada berapa orang sih Bu ketahuannya? Banyak kayaknya. Banyak. Itu anak muda Ibu ya? Anak muda. Bawa senjata tajam nggak Bu pas kejadian itu? Saya pampang gitu, ternyata nggak masuk ke gang saya. Jadi di jalan utama depan aja. Ya saya buat nyelamatin diri karena saya juga ngeri kan. Karena itu anak muda masa itu mau ada yang bawa sajam, celurit. Aksi tawuran antar pemuda di lokasi ini bukan kali pertama terjadi. Tercatat sudah 2 kali aksi serupa terjadi selama sepekan terakhir. Aksi warga pun berharap polisi menggelar patroli malam agar aksi serupa tak terulang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Petugas gabungan dan sejumlah warga menangkap 6 remaja yang diduga akan tawuran di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan Minggu dini hari. Petugas juga menyita sejumlah senjata tajam dari tangan mereka. 6 remaja ini tak berkutik saat petugas Koramil Mampang, Jakarta Selatan menginterogasi mereka. Ke-6 remaja ini ditangkap di Jalan Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan Minggu dini hari. Petugas juga menyita sejumlah senjata tajam, diantaranya samurai dan pedang. Ke-6-nya ditangkap karena diduga akan tawuran di wilayah Pancoran. Saat ditangkap, tak ada satupun dari mereka yang membawa kartu identitas. Penangkapan berawal dari laporan warga yang resah karena sering mendapati sekelompok anak muda yang bergerombol sambil membawa senjata tajam. Lihat tim kami bergerak, kita coba tetap kejar dan mendapatkan dari 6 anak-anak beserta barang buktinya yaitu 4 bilah, 1 buah celurit dan 1 samurai dan 2 pedang. Aksi tawuran kembali marak terjadi. Sebelumnya Jumat malam polisi meringkus belasan remaja yang hendak tawuran di 2 lokasi berbeda di Jakarta. Sejumlah senjata tajam pun turut disita. Polisi meringkus 4 remaja yang terlibat tawuran di Jalan Raya dan Mako Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat malam. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan sepeda motor dari tangan para pelajar sekolah menengah atas ini. Sebagian dari mereka terluka akibat terkena lemparan batu saat tawuran antar 2 kelompok pecah di kawasan ini. Kontrak orang sekitar 15-20an, 15-an lah. Nah, itu polisi dari belakang, udahlah pasti diamanin semua lah. Anak pelajar-pelajar kayak gitu. Nah, terus yang pakai motor jatuh itu orangnya dia juga? Orangnya dia juga, yang di truk ini sekitar 15-an orang. Ada juga yang beberapa yang di motor, ada yang naik motor. Tadi motor merah itu sama yang motor hitam. Sementara itu, polisi juga menangkap belasan remaja yang hendak mengikuti aksi tawuran di Jalan Swadaya, Makassar, Jakarta Timur, Jumat malam. Satu persatu, para remaja ini diturunkan dari kendaraan tim patroli presisi di halaman Polres Metro Jakarta Timur. Polisi menyita 10 senjata tajam seperti celurit, parang, gergaji, dan stick golf. Sebelumnya, kelompok remaja ini menantang kelompok lawan melalui media sosial untuk tawuran.
sepanjang awal tahun ini, aksi tawuran beberapa kali pecah di ibu kota. Januari lalu, seorang remaja berusia 15 tahun tewas akibat luka senjata tajam di kepalanya. Ia menjadi korban salah sasaran saat melintas bersama dua temannya melewati kelompok pelajar lain yang hendak tawuran. Saat dibawa ke rumah sakit, korban masih hidup, bahkan dalam kondisi sadar dan bisa berkomunikasi. Namun nyawa korban tidak tertolong. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap para pelaku. Pelaku berinisial AS berusia 18 tahun, merupakan remaja putus sekolah. Selain itu, polisi juga menangkap pelajar SMP berinisial A yang merupakan pemilik senjata tajam. Total 4 pelaku ditahan polisi. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan para remaja pelaku tawuran di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara, Januari lalu. Pelaku tawuran dari dua geng motor ini langsung melarikan diri saat melihat kedatangan polisi. Polisi mengejar hingga ke dalam pasar tradisional Nalo dan rel kereta api. Dua pelaku tawuran, RP dan MB, diringkus petugas beserta barang bukti senjata tajam. Kedua pemuda yang ditangkap menderita luka bacok pada bagian tangan dan punggung. Setelah mendapat perawatan medis, keduanya langsung dibawa ke Mapolsek Pademangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya polisi menggerebek ladang ganja di Mandailing Natal, Sumatera Utara mendapat perlawanan. Motor polisi anggota Satres Narkoba dibakar orang tak dikenal. Sepeda motor yang hangus terbakar ini bukan milik warga biasa. Pemiliknya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal yang sedang bertugas menggerebek ladang ganja di Desa Hutatua, Panyambungan Timur, Mandailing Natal. 3 unit sepeda motor tak hanya dibakar orang tak dikenal, onderdilnya pun dipreteli, diduga anggota komplotan pemilik ladang ganja. Dan inilah tersangka SR bandar sekaligus pemilik ladang ganja yang dibekuk polisi. Setelah diinterogasi di lokasi, polisi menggiring tersangka ke kantor polisi. Ketika turun mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah dipreteli dan dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Demikian. Setelah menggiring tersangka SR, polisi membakar 10.000 batang ganja yang ditanam di lahan seluas 2 hektar. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Di tengah kelangkaan 1,1 juta kilogram minyak goreng ditemukan ditimbun di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selengkapnya bersama rekan saya Pram Sunjaya, usai jeda.